sebagai seorang profesor politik yang melahirkan anak haram konstitusi. Ini yang kemudian membuat akhirnya baru beberapa hari terakhir ini mendapatkan teguran dari mahasiswa ilmu politik UGM. Bagi kami Pak Tik dan Mas Ari adalah guru, rekan, sahabat, kerabat, dan juga bapak. Hari ini kami berseru, kembalilah pulang. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, dan tersingkirkan. Yang menyayangkan Prof. Pratikno dan juga Ari Dwi Payana sebagai dosen ilmu politik UGM yang justru mengebiri demokrasi, justru melupakan tentang hakikat himne Gajah Mada, dan mereka melontarkan bahwa baru saja kemarin mereka diajarkan tentang demokrasi di kelas, tetapi kemudian dalam prakteknya kita sedang dalam situasi yang sekarat demokrasi. Inilah yang kemudian menurut saya menjadi satu catatan penting, bahwa ternyata ketika kekuasaan menghinggapi seseorang, itu kalau kemudian tidak menemukan media untuk menetralisirnya, maka ini akan menjadi tirani. Itu yang kemudian kita ingin hindari. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengingatkan adalah dengan cara jangan memilih calon presiden yang dilahirkan dari proses yang cacat politik, cacat hukum, cacat moral dan etika. Karena itu kemudian akan menimbulkan preseden yang mengerikan bagi negara Indonesia. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Saya mengenal pertama kali Prof. Pratikno ketika beliau terpilih menjadi Rektor Universitas Gajah Mada. Pada tahun itu kebetulan saya mendapatkan kesempatan menjadi Wakil Presiden mahasiswa UGM. Satu malam saya dengan Presiden mahasiswa UGM, Giovanni Van Empel, diundang makan di restoran Thailand, tepatnya di Kaliurang, Yogyakarta. Disitulah kemudian percakapan kami pertama tentang pengalaman beliau, bagaimana pada akhirnya kemudian terpilih menjadi orang nomor 1 di UGM. Ada banyak kandidat yang ikut pada saat itu, bahkan ada satu kandidat yang ikut dari kampus berbeda, yaitu Universitas Indonesia. Karena kebetulan saja kemudian mengambil studi S3 Fakultas Kedokteran UGM, tapi bisa selesai kurang dari 2 tahun. Lalu waktu tersisanya itu digunakanlah untuk maju dalam kontestasi pemilihan rektor UGM. Agak menarik. Tapi Prof. Pratikno berujar kepada kami pada saat itu bahwa ketika kandidat lain mempersiapkan proses kandidasinya menjadi rektor UGM, ada yang 1 tahun bahkan lebih, beliau justru sangat last minute. Dan kemudian akhirnya beliaulah yang terpilih menjadi rektor UGM. Di kesempatan lain pun juga saya merasakan pada saat itu menaiki mobil listrik UGM yang langsung disetiri oleh Prof. Pratikno. Karena pada saat itu saya mewakili Yogyakarta, mewakili UGM, dengan 2 peserta lainnya mengikuti reality show I Am President. Saya bangga ada mahasiswa UGM yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi I Am President. Kita harus siap untuk menyongsong Indonesia pada tahun 2030, menyiapkan generasi muda yang siap menjadi pemimpin Indonesia dan kemudian juga membawa Indonesia menjadi pemimpin dunia. Selamat berpartisipasi dalam I'm President. Indonesia bisa, Jogja bisa, UGM pasti bisa berkontribusi untuk bangsa, menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dalam pergaulan internasional.
Dan saya memang ingin bercerita bahwa kesan saya tentang Prof. Pratikno pada saat itu memang positif. Banyak sekali kolaborasi yang dilakukan oleh BEM KM UGM dengan Rektorat UGM, sehingga di tahun itu lahirlah sebuah momentum di mana ospek universitas itu kembali hadir, yang kemudian kita kenal sekarang dengan PPSMB. Jadi bayangkan setelah sekian lama UGM tidak punya ospek universitas, nah di masa itulah pada saat saya ada di BEM KM UGM dengan teman-teman dan juga Rektor UGM dipimpin oleh Prof. Pratikno, lahirlah momentum ospek universitas kembali di UGM. Dan kita memang kadang-kadang dituduh sebagai antek rektorat karena cukup dekat, ya, komunikasi intens, dan fokus kita adalah pada konteks bagaimana membangun Gajah Mada. Dan kami sebagian besar di kabinet BEM KM UGM itu memang memiliki pola pikir dan kebijakan yang sangat mengedepankan pada sains, sehingga kita tidak reaksioner dan mencoba untuk menghadirkan satu kesimpulan kebijakan aktivis mahasiswa yang tidak sekedar ikut-ikutan atau FOMO. Tidak lama, Prof. Pratikno lalu kemudian dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Sekretaris Negara hingga saat ini. Tapi yang kemudian mengejutkan adalah Prof. Pratikno ternyata diulas oleh banyak media, jurnalis, termasuk para aktivis. Menteri Sekretaris Negara Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan Kanselir Jerman 1871, 1890 Otto von Bismarck yang mengatakan bahwa politics ruins the character, atau politik bisa merenggut karakter seseorang. Liputan majalah ini menemukan Pratikno menjadi perantara mulusnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Apa yang dilakukan Pratikno bukan hanya tak patut, juga mengkhianati intelektualitasnya sendiri sebagai akademikus. Alih-alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembab dalam hasrat melanggengkan kekuasaan, ia justru menjadi operator mewujudkannya. Terkait keterlibatan beliau sebagai seorang profesor politik yang melahirkan anak haram konstitusi, ini yang kemudian membuat akhirnya baru beberapa hari terakhir ini mendapatkan teguran dari mahasiswa ilmu politik UGM. Bagi kami, Pak Tik dan Mas Ari adalah guru, rekan, sahabat, kerabat, dan juga bapak. Hari ini kami berseru, kembalilah pulang. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Yang menyayangkan Prof. Pratikno dan juga Ari Dwi Payana sebagai dosen ilmu politik UGM yang justru mengebiri demokrasi, justru melupakan tentang hakikat himne Gajah Mada. Dan mereka melontarkan bahwa baru saja kemarin mereka diajarkan tentang demokrasi di kelas, tetapi kemudian dalam prakteknya kita sedang dalam situasi yang sekarat demokrasi. Inilah yang kemudian menurut saya menjadi satu catatan penting, bahwa ternyata ketika kekuasaan menghinggapi seseorang, itu kalau kemudian tidak menemukan media untuk menetralisirnya, maka ini akan menjadi tirani. Itu yang kemudian kita ingin hindari. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengingatkan adalah dengan cara jangan memilih calon presiden yang
dilahirkan dari proses yang cacat politik, cacat hukum, cacat moral dan etika. Karena itu kemudian akan menimbulkan preseden yang mengerikan bagi negara Indonesia.